Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ya. Kali ini sebelum kita lanjut, mari kita minum air dulu ya, supaya pikiran kita menjadi jernih, hati kita menjadi bening, tidak terjadi hoak, tidak sakit hati, dan lain sebagainya. Mari Bung, kita berpikir positif. Kali ini, akhir-akhir ini teman-teman, kita dihebohkan oleh LSM yang disebut dengan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Presiden Samsudin. Ada pertanyaan yang lucu. Diselamatkan dari apa? Dan siapa yang menyelamatkan? Indonesia sedang apa? Terjadi apa kok mau diselamatkan? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tergelitik oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ada disebut kami. Siapa mereka, dari kelompok apa, dan pernah jadi menjabat dari apa. Ini di media sosial cukup menggelikan. Ada yang berkata dari kelompok itu, apabila kami yang memimpin, apabila kami yang memimpin, saya pastikan Indonesia pertumbuhan ekonominya melonjak. Yang mengatakan itu kala dia menjabat jadi Menko Maritim, dia tidak pernah berbuat apa-apa kecuali nyerdulan, hanya sok-sokan, tidak ada prestasi. Prestasinya kecil sekali. Akhirnya kenapa dia dicopot? Di saat dia menjabat aja, dia tidak bisa berbuat apa-apa, makanya dia dicopot. Apa yang terpikir saat Din berbicara tentang pemerintahan Jokowi, dan yang hadir adalah Rahmawati Soekarno Putri, Riza Ramli, Gatot Nurmantio, Abdullah Mahua, Wijanti, Batia Kamsah, MS Kalban, Said Didu, Ihsan Sinusi, dan Hatta Talbat. Bagaimana seandainya Grace Natalis, Najwa Shihab, Yeni Wahid, Alamanda Sandika, Veronica Tan, Fadli Amran, Adnan Paucinta Iksan, Dimas Oki Nugroho, Emil Elias, Tanto Dada, Sabdan Mawo, Damar Panulu, Citra Sudarto, Samara, Nikola Saputra, Niadi Nata, Agnes Monika, Chelsea, Melati Wijen, hingga Isabel Wijen berkumpul dan ngobrol tentang kebangsaan. Kelompok yang satu adalah tentang hasrat menggebu namun encok. Hipertensi, diabetes, prostat, hingga asam urat mengganggu. Dan satu kelompok yang lain ada tentang kinis-kinis. Kelompok yang satu bicara tentang betapa hebatnya masa lalu, dan kelompok yang lain tentang rasa optimis menyambut dan mempersiapkan masa depan. Sudahlah, alam ini tidak dapat dilawan. Waktu tak akan berjalan mundur. Ada hukum yang demikian berkuasa, dan kita hanya harus menemui itu sebagai kodrat. Menjadi orang berumur bukan hukum, tapi
dirasakan adalah kebencian. Sudah bukan masanya lagi. Hati-hati dengan jantung Anda guys. Menjadi berumur dan berkemarahan masih dipelihara demi hasrat dan benci tak berusai. Halusinasi adalah tentang realitas yang alam menempel dalam dirinya. Merasa bisa lompat tinggi langit, apa daya kaki tak lurut. Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami mengingatkan kita pada kami dan KAPI. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI adalah tentang Trikula, 3 tuntutan rakyat. Adalah cerita tentang rasa ingin membawa nostalgia pada saat tuntutan pembubaran PKI tahun 66 oleh pemuda saat itu. Kita seolah diajak sepaham bahwa situasi saat ini tidak berbeda dengan tahun 66. Nah, nostalgia kan? Bedanya yang ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan yang lain adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa. Yang satu tentang nostalgia atau reuni yang menjadi tren bagi kalangan tua, yang lain tentang mahasiswa. Beda dong orang tua dan mahasiswa. Nostalgia adalah tentang emosi masa lalu yang kembali ingin dirasakan dan kalau bisa diulang kembali. Sama-sama menggunakan nama kami, sama-sama memakainya sebagai bentuk protes. Beda, ya jelas beda lah. Yang satu kinis-kinis, yang lainnya encokan. Yang satu tentang nilai perjuangan demi masa depan mahasiswa dan anak muda saat ini. Yang lain hanya tentang rasa tak puas karena tak mendapatkan posisi dan kemudian seolah ingin membawa suasana PKI pada pemerintahan saat ini. Gak percaya? Google saja dong. Siapa pecahan, siapa tak mendapat kerja pada kelompok itu. Salahkah bila ini adalah tentang barisan sakit hati dan tentang rasa tak puas karena tak mendapat tempat? Mereka menjadi tua sekaligus menjadi halu karena rasa tak pernah puas. Tak kenal kata berhenti untuk berkuasa, tak kenal apa itu tongkat estafet. Memang halu. Sudah menetap lagi. Tak ada lagi ruang bagi kebenaran versi yang lain. Orang-orang tua seperti ini biasanya menjadi kuping. Belanda sulit diajak diskusi, maunya menang sendiri. Kami dan KAPI adalah tentang ingatan masa lampau di mana PKI harus dibubarkan. Kami mereka hidupkan kembali demi halusinasi. Dengan menggunakan istilah kami, harapan demo luar biasa besar seperti pada tahun 66 akan kembali terulang. Beneran tuh, halu kan? Dulu Trikula adalah tentang 3 tuntutan rakyat yang digaungkan oleh kami dan KAPI atas rasa tak puas terhadap pemerintahan Soekarno. Mereka menuntut 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Nomor 2. Pembubaran Kabinet Trikula.
ketiga, turunkan harga pangan. Hari ini 3 tuntutan mereka adalah menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah, sementara kebutuhan bersama keluarga sangat tergantung kepada penghasilan hari itu. 2. Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan jutaan anak-anak bangsa generasi masa depan yang tidak dapat belajar secara normal. Ketiga, menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan negara besar ini dari oligarki, kleptokrasi, politik dinasti yang bahkan dengan segala keangkuhan melabrak undang-undang yang sudah ada dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Gak salah halu. Tuntutan yang mengada-ada memang dasar halu. Angka pengangguran bertambah pada situasi dunia kacau seperti saat ini. Bukan tentang bodohnya pemerintah Indonesia loh. Seluruh dunia memang kacau, pertumbuhan ekonomi minus di mana-mana di seluruh dunia ini. Jumlah pengangguran di negeri seperti super duper penguasa dunia itu lebih meningkat menjadi 14,7%. Sementara sampai dengan awal Juli ini, Indonesia juga mengalami peningkatan menjadi 8,5% dan dikhawatirkan akan menjadi 10%. Paling tidak, angka Amerika kalah pintar toh dalam menangani masalah pengangguran akibat COVID-19 ini. Masa panjenengan semua bukan masalah apresiasi. Masalah sekolah online, namanya juga tak ada satupun negara pernah mengalami bencana seperti ini, adalah negara yang lebih sempurna dan tak tercatat. Selalu tentang trial dan error yang sedang sama-sama kita uji cobakan demi sesuatu yang bebas. Tentang praktek oligarki, kleptokrasi, dan politik dinasti, beliau-beliau ini sudah jauh lebih paham. Lawang zaman Orde Baru saja mereka rata-rata adalah orang yang sembrono. Gak percaya? Googling aja. Coba gila aja lu. Don. Kalau masalah Gibran yang lagi nyalon wali kota, contohnya, emang Mbak Tutut diangkat jadi menteri dalam kabinet bapaknya beneran gak ada yang ingat? Sekali lagi, para bini sepuh ini suka pura-pura lupa. Jangan sering-sering begitu dong Pak, Bu, jelas sudah pada tua semua lu. Pelupa itu memang kawan itu. Gak usah ditunggu, pasti juga datang. Mumpung sekarang belum pada pikul, harusnya jangan malah main yang gitu-gituan dong, main pura-pura lupa. Jadi pelupa beneran aja nanti. Yang jelas, mencoba mengembalikan Indonesia saat ini dengan menggambarkan narasi seputar kami agar kita semua menengok pada peristiwa 66 jelas jauh pandang dari hati. Usia sia-sia tentang makna PKI yang juga telah
dilarang oleh pemerintah. Saya banget jayus banget anak-anak sekarang bilang penggambaran kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam, maka perlu anak-anak bangsa bangkit bersama untuk menyelamatkan seperti yang diutarakan pada pertemuan itu. Jelas salah kaprah. Yang namanya kapal di atas air dijamin pasti goyang cepat, kecuali lagi di atas dok. Apalagi di atas dok aja bisa goyang, namun berarti malah rusak namanya, tidak bergerak atau plastik. Indonesia jauh dari kita atas plastik, paling tidak di antara 185 negara yang terdampak bencana. Menurut World Bank, Indonesia bersama China dan India adalah 3 negara yang dianggap paling cepat recovery. Yakin jenengan semua lebih pintar dibanding orang-orang yang di lembaga besar itu? Pasti tidak, karena bapak-bapak semua itu belum pernah di lembaga terbesar ini. Bayangin menjabat disuruh aja tidak, jadi menteri aja dipecat. Yang jelas kapal besar bernama Indonesia yang dinakodai Bapak Insinyur Joko Widodo memang harus goyang-goyang. Kalau goyang doang berarti kapal itu nyangkut dan tidak lagi bisa bergerak. Goyang-goyang, bergerak ke kanan, kadang ke kiri, dan kemudian melaju, menembus topang, badai. Ya memang kapal dimanapun seperti itu. Inilah dalam artian menyedihkan. Para bini sepuh yang seharusnya bicara baik-baik justru terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Bagi saya jauh lebih enak mendengar debat Grace Natalis, Najwa Shihab, Yeni Wahid, Alamanda Santika, Veronica Tan, Fadli Amran, Adnan Putrita, Iksan, Dimas Okin Goho, Emil Irianto Dada, Sablang Mowo Damar, Panulu Christine Subiakto, Samara Nikola Saputra, Mia Dieng, Nata, Agnes Monica, Chelsea, Melati Wilson hingga Isabel Wilson. Ketika mereka berkumpul dan ngobrol tentang kebangsaan dan masa depan, mereka tidak terpancing nostalgia masa lalu, apalagi pamer tentang kehebatan masa lalunya. Tidak, mereka tidak senang dengan ungkitan masa lalu. Kehebatan mereka terletak dan ada pada masa depan mereka. Mereka akan bicara tentang masa depan negeri ini. Ketika mereka berkumpul dan ngobrol tentang kebangsaan dan masa depan, mereka tidak terpancing nostalgia masa lalu. Tidak, tak salah bila Najwa Shihab pernah berkata, yang jelas anak-anak muda tersebut sepertinya adalah mereka yang percaya pada kekuatan dirinya sendiri, tidak gampang terhasut oleh berita dusta, punya kegigihan untuk masa mencoba, bukan tipe yang takut gagal, dan sangat-sangat peduli dengan lingkungannya. Itulah kenapa saya lebih senang dan berharap banyak dari yang kinyis-kinyis itu dibanding para bini sepuh
Itu. Lalu bagaimana dengan Anda semuanya? Saya pasti percaya Anda semuanya pasti melihat yang kinis-kinis dong. Saya juga biarpun saya sudah tua. Rahayu atau Bugel Kopi Pastor. Oke, terima kasih. Mari kita minum lagi supaya pikiran kita menjadi jernih lagi. Kita bongkar semua kegiatan-kegiatan orang-orang yang sakit hati, Kadrun, HTI, FPI yang ingin merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini dan ingin merubah Pancasila. Mari kita bongkar bersama.